Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk yang sedang menonton video ini. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Moneter Islam dengan dosen pengampu Ibu Fitria Rahma, SEI MA. Program studi Ekonomi Syariah Angkatan 2020, kelas Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada video ini, kami akan membahas materi teori permintaan uang menurut Keynes. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ayu Astuti, Ilda Aulia, Sri Wahyuni, Siti Habibah, dan Muhammad Al-Aqib Asy'ari. Oke teman-teman, selamat menonton. Sebelum berbicara tentang teori Keynes, sebenarnya nih teman-teman, ketika kita membahas tentang teori permintaan uang, maka terdapat dua kelompok yang mendahuluinya. Kelompok pertama yaitu kelompok commodity theory. Nah, di sini menganggap bahwa uang diterima sebagian besar masyarakat dikarenakan uang itu terbuat dari bahan-bahan berharga. Nah, perlu diketahui nih teman-teman, bahwa uang di zaman dulu itu memang dibuat menggunakan logam mulia loh. Maka dari itu, keberadaan uang dianggap sebagai suatu barang berharga serta bisa ditukarkan secara bebas dengan barang-barang yang diperlukan untuk kebutuhan si pemilik uang. Sama halnya seperti yang sudah kita lakukan hingga saat ini. Nah, ini merupakan pembagian kelompok dari commodity theory. Di sini terdapat dua teori yang mendasarinya, yaitu teori logam mulia yang dikemukakan oleh Adam Smith dan teori nilai terbatas yang dikemukakan oleh Carl Menger. Nah, di sini ketika kita berbicara mengenai teori logam mulia oleh Adam Smith, beliau mengatakan bahwa uang itu diterima oleh masyarakat karena terbuat dari logam yang memiliki nilai cukup tinggi. Sedangkan ketika kita berbicara teori nilai batas oleh Carl Menger, dikatakan bahwa uang itu diterima oleh masyarakat karena masyarakat tersebut perlu akan barang di mana nantinya barang tersebut ditukar dengan uang atau sebaliknya. Dan dengan semakin tinggi nilai uang yang dikarenakan terbuat dari logam bagus, seperti contohnya logam mulia, maka secara otomatis keperluan masyarakat juga akan semakin banyak. Selanjutnya yaitu kelompok kedua beranggapan bahwa uang diterima masyarakat karena mereka mengetahui fungsi dari uang yang sebenarnya, yakni uang adalah alat tukar yang tentunya bisa ditukarkan dengan kebutuhan sehari-hari, yaitu berupa barang dan jasa. Seperti kelompok pertama, kelompok kedua juga membagi teorinya. Yang mendasari berdirinya teori ini adalah teori nominalisme yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas dan teori tuntutan yang dikemukakan oleh J.F. Mill. Teori nominalisme dikatakan uang yang diterima oleh masyarakat karena sebelumnya ada perjanjian antara masyarakat bahwa uang yang diciptakan itu nantinya akan digunakan sebagai benda dalam pertukaran barang ataupun jasa. Sedangkan bicara tentang teori tuntutan, yaitu dimulai dari barang-barang yang sudah diciptakan oleh produsen, baik berupa barang ataupun jasa. Secara otomatis nanti akan diperjualbelikan atau diperdagangkan, dan media yang digunakan untuk memperjualbelikan barang atau jasa yang sudah dihasilkan, mereka menyepakati dengan menggunakan uang. Baik, di sini membahas sedikit tentang perbedaan teori klasik dan Keynesian. Perihal uang adalah Keynesian tidak setuju dengan pendapat bahwa permintaan uang hanya ditentukan oleh kebutuhan transaksi. Oleh karena itu, Keynesian mencetuskan teori permintaan uang yang dikenal dengan Keynesian Liquidity Preferences
teori. Teori ini menjelaskan tentang alasan seseorang memegang uang, yaitu ada 3 motif. Motif pertama ini menjelaskan alasan seseorang memegang uang yaitu guna memenuhi dan melancarkan transaksi-transaksi yang dilakukan. Dengan tujuan permintaan uang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional dan tingkat bunga. Menurut Keynes, permintaan uang untuk transaksi memiliki hubungan positif. Oleh karena itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, maka semakin tinggi pula volume transaksi serta kebutuhan uang untuk transaksi. Motif yang kedua yaitu motif berjaga-jaga. Motif ini merupakan motif permintaan uang untuk menghadapi hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Dari hal tersebut, maka seseorang akan memperoleh manfaat dari memegang uang. Karena uang bersifat likuid yang dapat ditukarkan dengan mudah dengan barang lain. Semakin banyak uang yang dipegang individu, maka sedikit ia akan menderita beban likuiditas, yaitu bisa disebut dengan tidak memiliki uang yang segera tersedia. Banyak sedikitnya permintaan uang untuk berjaga-jaga juga ditentukan oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, maka semakin banyak uang yang diperlukan untuk berjaga-jaga. Selanjutnya yang ketiga adalah motif spekulasi, yang dimana motif spekulasi sendiri menjelaskan alasan seseorang memilih untuk memegang uang agar memperoleh keuntungan. Seseorang ini memiliki anggapan maupun persepsi bahwasanya dalam memegang uang tunai tidak akan memperoleh penghasilan. Namun, memegang obligasilah yang akan memberikan penghasilan sejumlah uang tertentu pada suatu periode tertentu. Keynes sendiri membagi aset yang dapat digunakan untuk menyimpan kekayaan dalam 2 kategori, yaitu uang dan obligasi. Keynes juga mengasumsikan bahwasanya perkiraan tingkat pengembalian dari uang adalah 0. Alasannya, karena pada saat itu sebagian besar rekening tidak memberikan suku bunga. Namun, untuk obligasi terdapat 2 komponen perkiraan dengan tingkat pengembalian, yaitu yang pertama, pembayaran bunga, dan yang kedua, keuntungan modal. Dalam motif spekulasi sendiri, permintaan uang Keynes menjelaskan bahwasanya semakin tinggi nilai dari tingkat bunga, maka permintaan uang tunai di masyarakat juga akan semakin rendah. Namun, yang perlu digarisbawahi ialah apabila nilai dari tingkat suku bunga rendah, maka seseorang yang memegang uang tunai memiliki ongkos yang rendah pula. Nah, itu tadi pembahasan tentang teori permintaan uang menurut Keynes. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh bertanya di kolom komentar. Kami dari kelompok 2 memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Dan terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.